Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Andi Alfariji dari jurusan Informatika dengan NIM 3411211026. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal hasil penelitian yang telah saya baca. Nah, jurnal hasil penelitian dalam penelitian ini bertema software quality yang berjudul New Software Quality Model for Evaluating COTS atau bisa disebut juga Commercial of the Shape Component. Dalam penelitian ini ada masalah utama dalam penelitian ini dari jurnal ini merupakan kebutuhan akan model kualitas yang tepat untuk mengevaluasi sistem yang berbasis COTS atau Commercial of the Shape. Artikel ini juga membandingkan model-model yang ada dan mengusulkan model baru berdasarkan ISO 9126. Model baru ini juga bertujuan untuk mencakup pemangku kepentingan dan karakteristik untuk setiap karakteristik tingkat yang tingkatannya lebih tinggi. Artikel ini juga menyimpulkan dengan menyarankan penelitian masa depan untuk mengukur karakteristik kualitas di internal yang dan ada beberapa yang perlu diamati dalam sebuah penelitian ini. Dalam penelitian ini yang diamati yaitu kebutuhan akan sebuah model kualitas yang tepat untuk mengevaluasikan sistem berbasis COTS. Penelitian ini juga membandingkan beberapa model-model yang ada dan mengusulkan model baru berdasarkan ISO 9126. Model baru ini mencakup pemangku kepentingan dan subkarakteristik untuk setiap karakteristik yang tingkatannya lebih tinggi. Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini. Tahapan pertama yaitu dari metode penelitian ini dalam jurnal ini untuk mencakup analisis terhadap beberapa model kualitas perangkat lunak yang mapan termasuk MCCOL, Bohem, ISO 9126, FURPS, DRAMI, ISO atau IEC dan Triangle dan ada juga Quality Cab. Semua ini merupakan tahapan atau metode dari penelitian tersebut. Tujuan utamanya dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengevaluasi model-model yang ada dan merumuskan dasar-dasar untuk membangun model baru yang khususnya untuk mengevaluasi dan memilih komponen COTS atau bisa disebut juga Commercial of the Shape. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencakup penambahan subkarakteristik manajemen kualitas ke dalam model yang diusulkan sehingga dapat memperluas cakupan atau evaluasi kualitas di sebuah sistem perangkat lunak. Dengan mengintegrasikan subkarakteristik manajemen kualitas, penelitian ini juga bertujuan untuk supaya meningkatkan ketepatan dan kekomprehensifan model yang sedang dibangun atau yang sudah dibangun sehingga berkemungkinan besar
memungkinkan evaluasi yang sangat lebih baik terhadap komponen COTS dalam pengembangan di sebuah sistem perangkat lunak. Di sini juga ada beberapa hasil penelitian dalam jurnal yang telah saya baca. Hasil penelitian yang pertama yaitu bertujuan untuk pengembangan model kualitas baru berdasarkan ISO 9126, yang dimana tujuannya untuk mengevaluasikan dan memilih komponen COTS dalam sebuah sistem perangkat lunak. Hasil dari penelitian ini juga eh, mencakup model baru dalam sebuah karakteristik kualitas seperti fungsionalitas, keandalan, penggunaan, terus kenyamanan atau keefisiensian dalam penggunaan si pengguna, kemudian kemudahan dalam pemeliharaan sebuah sistem perangkat lunak, dan kemudahan pengelolaan di sebuah sistem perangkat lunak. Dari hasil penelitian ini juga tujuannya untuk memperhitungkan si pemangku kepentingan dan subkarakteristik untuk setiap karakteristik tingkat tinggi. Tujuan dari hasil penelitian ini juga yaitu tujuannya model baru adalah membimbing suatu organisasi dalam mengevaluasi dan memilih produk COTS yang sesuai untuk pengembangan sistem yang sukses, dan hasil dari penelitian yang diharapkan hasil dari penelitian ini eh, nantinya dapat mengatasi keterbatasan yang ditemukan dalam model-model kualitas perangkat lunak yang sudah ada. Dan di sini juga ada beberapa tabel data hasil dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama ada tabel 1, kualitas karakteristik di dalam metode Bohem, MSQL, FURPS, dan ISO 9126 dan DRAMI model. Di dalam software quality ini ada beberapa hasil dari penelitian, yaitu hasil dari penelitian testability, correctness, ada efisiensi, understandability, reliability, flexibility, functionality, dan human engineering, dan ada beberapa lagi. Dan di sini juga ada tabel data hasil dari penelitian, tabel kedua hasil dari penelitian, dan proses dari penelitian tersebut di dalam metode ISO atau IEC, yang dimana di dalam kategori tersebut ada customer supplier dan proses, dan ada sebuah prosesnya juga, dan ada engineering, dan ada support, ada manajemen, ada organisasional, dan beberapa proses-proses dalam penelitian ini. Tabel ketiga ini yang merupakan tabel data hasil dari ISO 9126, yang merupakan kualitas karakteristik. Dari karakteristik tersebut ada hasil penelitian dari karakteristik tersebut, yaitu ada sekretarian penelitian dari fungsionalitas, ada reliabilitas, ada usability, dan ada efisiensi, ada maintainability, portability. Seperti yang sudah dijelaskan pada hasil penelitian ini, yang mencakup yang bertujuan untuk eh, karakteristik yang lebih kualitas seperti fungsionalitas dan keandalan,
kegunaan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan pengelolaan dalam sistem perangkat lunak tersebut. Di sini juga ada tabel data hasil dari penelitian tersebut. Di sini ada tabel keempat, merupakan dari kualitas model dari COTS komponen. Ada beberapa dari karakteristik dengan subkarakteristik produknya, dan ada subkarakteristik prosesnya juga. Dari karakteristik tersebut ada beberapa hasil dari penelitian, yaitu fungsionalitas, ada reliabilitas dan usability, ada efisiensi dan maintainability, dan ada juga manageability. Ini semua sudah dijelaskan dari hasil penelitian berikutnya sebelumnya. Dan ada juga kesimpulan dari hasil penelitian ini, dari jurnal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengembangan model kualitas baru berdasarkan ISO 9126 untuk mengevaluasi dan memilih komponen COTS dalam sebuah sistem perangkat lunak merupakan langkah yang begitu krusial. Model ini juga meliputi karakteristik kualitas yang relevan, mempertimbangkan pemangku kepentingan, dan subkarakteristik untuk di setiap si karakteristik yang tingkatnya lebih tinggi. Tujuan dari semua ini, tujuannya adalah untuk membimbing sebuah organisasi dalam memilih produk COTS yang tepat untuk pengembangan sistem yang sukses. Sebagai hasilnya, penelitian ini memberikan kontribusi yang begitu signifikan dalam meningkatkan evaluasi kualitas perangkat lunak yang menggunakan komponen COTS tersebut. Dan di sini dan dalam penelitian ini juga ada beberapa saran yang ada beberapa saran untuk dalam penelitian tersebut ya, di jurnal yang telah saya baca. Itu ada saran pertama, yaitu bertujuannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya berguna untuk mengukur karakteristik kualitas internal dalam model yang diusulkan. Dan ada saran yang kedua dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuannya untuk merekomendasikan si pengguna model kualitas baru yang dikembangkan berdasarkan ISO 9126 untuk membimbing suatu organisasi dalam memilih produk COTS yang sesuai untuk pengembangan sistem yang lebih sukses atau lebih maju. Dan ada juga nih saran ketiga, tujuannya untuk memperhatikan pemangku kepentingan dalam sebuah proses evaluasi kualitas di suatu sistem perangkat lunak, serta untuk mempertimbangkan sisa karakteristik untuk dimana setiap karakteristik tersebut yang tingkatannya lebih tinggi. Dan ada saran yang keempat, bertujuannya untuk menyediakan metrik yang objektif yang berguna nantinya untuk mengevaluasi karakteristik kualitas dengan lebih baik lagi. Dan ada saran yang terakhir dari penelitian ini, yaitu bertujuannya untuk merekomendasikan untuk memperluas model kualitas dan berguna untuk mencakup karakteristik seperti fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan pengelolaan di sebuah sistem perangkat lunak. Dan ada juga nih yang harus saya pahami sebagai peneliti dalam paper ini atau jurnal ini yang harus dipahami.
Sebagai peneliti yang membaca paper ini, penting untuk memahami bahwa penelitian ini mengembangkan model kualitas baru berdasarkan ISO 9126 untuk mengevaluasi dan memilih komponen COTS dalam sistem perangkat lunak. Model ini juga mencakup semua karakteristik kualitas seperti fungsional, keandalan, kegunaan, efisiensi, kemudahan, pemeliharaan, dan kemudahan pengelolaan di sebuah sistem perangkat lunak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan pemangku, kepentingan, dan subkarakteristik untuk setiap karakteristik tingkat tinggi dalam evaluasi kualitas perangkat lunak. Dengan pemahaman ini, peneliti dapat melihat kontribusi dan implikasi dari model kualitas baru yang diusulkan dalam konteks pengembangan sistem perangkat lunak yang berbasis COTS. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil jurnal yang telah saya baca dengan tema software quality. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.